Dalam mereview jurnal, penerapan artificial intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Dibuat oleh saya sendiri, Febrin Richard Mogot, NIM 2211082, kelas IFB 1A. Ini dia daftar isinya. Maaf kalau menjut-menjut begini, soalnya saya nge-record pakai HP. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan makalah sebagai hasil dari pembelajaran penulis dengan judul Penerapan Artificial Intelligence dalam bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan. Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk memenuhi UAS kuliah pada mata kuliah Teknologi Informasi diambil oleh Bapak Yustian Servanda Eskom, Mkom. Penyusunan mata kuliah ini semaksimal mungkin dibuat dan disusun dengan syarat-syarat yang telah diberikan dosen dan juga menggunakan syarat-syarat penulisan makalah yang ada pada KBBI, yang mana digunakan untuk penyusun makalah ini dengan baik dan benar. Penulisan juga sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat sesama akademisi yang telah memberikan jurnal, artikel, ataupun buku yang mana bisa dijadikan referensi untuk membuat makalah ini. Namun tidak lepas dari semua itu, penulis menyadari ada banyak kekurangan dalam makalah ini, baik itu dalam segi penulisan, kata, penyusunan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis siap menerima kritikan dan saran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam makalah ini baik, sehingga penulis bisa membuat makalah yang lebih baik dan benar dari sebelumnya. Semoga dengan makalah ini kita dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita mengenai artificial intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Sekian dari penulis dan terima kasih. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Kecerdasan buatan sering disingkat sebagai AI, mungkin berkonotasi dengan robotika atau adegan futuristik. Kecerdasan buatan atau AI mengungguli robot fiksi ilmiah ke dalam non-fiksi ilmu komputer canggih modern. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI telah membuka sebuah fenomena baru dalam skala di bidang, khususnya dalam bidang pendidikan, industri, dan bisnis. Kecerdasan buatan umumnya dikaitkan dengan sebuah alat bantu untuk menemukan sebuah permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks pada berbagai permasalahan di bidang bisnis, industri, maupun pendidikan. Konsep utama dari kecerdasan buatan adalah menciptakan sebuah alat bantu atau mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Kecerdasan buatan dapat menjadi pelengkap dari para manusia untuk dapat mengurangi tingkat pengambilan keputusan yang berdasarkan keyakinan pribadi. Penggunaan kecerdasan buatan dalam literatur telah banyak diimplementasikan, salah satunya terhadap pengguna kecerdasan buatan dalam manajemen sumber daya manusia, seperti proses penggalian informasi dari kandidat seleksi pegawai. Kecerdasan buatan atau AI memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru. Komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data dan mengenali pola dalam data. Bab 2. Pembahasan. Review artikel jurnal penelitian ke-1. A. Partikel penelitian. Isu proses bisnis berbasis artificial intelligence untuk menyongsong era industri 4.0. B. Nama penulis artikel penelitian: Herbert Siregar. 1. Wawan Setiawan. 2. Puspo Dewi Dirgantara. 3. C. Nama penerbit artikel jurnal penelitian: Jurnal Bisnis Strategi. D. Tahun jurnal diterbitkan 2 Desember 2019. E. Latar belakang. Perubahan proses bisnis yang berjalan sangat cepat di era industri 4.0 ini memberikan dampak positif dan negatif juga bagi pelaku dunia bisnis. Bagi mereka yang ingin terus maju dan berkembang, maka perubahan tersebut menjadi keniscayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai macam model proses bisnis yang berkembang saat ini. Kami melakukan investigasi dari berbagai artikel jurnal internasional dan mengklasifikasi artikel-artikel sesuai dengan bidang kajian. Hasil investigasi dapat memberikan gambaran tentang isu-isu yang berkembang saat ini di dunia internasional dan menjadi salah satu acuan bagi pihak yang bergerak dalam dunia bisnis maupun akademisi.
F. Rumusan masalah. Apa yang menjadi suatu definisi yang berkaitan dengan proses bisnis yang umum kita jumpai? 2. Bagaimana pendapat Anda mengenai just walk out teknologi atau teknologi belanja berjalan yang bebas tanpa hambatan? 3. Mengapa pada konteks manajemen proses bisnis tentu saja peran dari kecerdasan buatan cukup signifikan? G. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali lebih dalam perubahan proses bisnis di dunia internasional melalui investigasi berbagai macam artikel yang dipublikasikan antara tahun 2015 sampai 2020. Dengan penelaahan dari artikel-artikel tersebut, kami mencoba mengungkap model-model perubahan proses bisnis yang terjadi. Selanjutnya, dari model-model yang didapat akan diklasifikasikan sesuai dengan konteksnya. Kontribusi kami bagi keilmuan manajemen proses bisnis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pelaku bisnis di Indonesia di masa mendatang. H. Metode penelitian. Kami melakukan penelusuran terhadap jurnal internasional yang terbit antara tahun 2015 hingga tahun 2020. Kata kunci yang digunakan antara lain bisnis proses manajemen artificial intelligence, data mining, big data, business intelligence, dan expert system. I. Hasil dan pembahasan penelitian. 1. Secara umum, domain aplikasi yang lebih luas adalah penelitian interoperabilitas sistem, informasi, dan proses di organisasi manapun, atau terutama menengah dan besar, yang membutuhkan banyak proses untuk berinteraksi secara efektif. Dan solusi dari permasalahan tersebut adalah meninjau pendekatan evaluasi interoperabilitas yang ada, mengusulkan konsep interoperabilitas semiotik dan penerapannya pada sistem informasi layanan kesehatan, membuat kerangka kerja yang diusulkan dengan sekelompok metrik untuk mengukur interoperabilitas dan 2. Mengidentifikasi 2 tindakan manajerial. 1. Penataan sumber daya. 2. Dan kemampuan meningkatkan dalam menggunakan. 3. Komponen proses e-bisnis. Untuk menjelaskan bagaimana ketiga komponen ini bekerja bersama untuk meningkatkan kompetitif dalam operasi rantai pasokan Zhou dan Bus 2020. J. Kesimpulan dan saran. Melihat fenomena penggunaan kecerdasan buatan yang digunakan dalam proses bisnis memberikan sebuah cakrawala baru bagi kita, khususnya yang bergerak dalam bidang bisnis. Sebuah peluang akan tercipta bagi mereka yang ingin memenangi persaingan industri, terlepas dari skala kecil, menengah, ataupun korporat. Peluang baru dapat muncul ketika kita sudah berani mencoba menerapkan kecerdasan buatan, misalnya saja untuk analisis keuangan. Keterbatasan penelitian ini belum mampu mendapatkan artikel dalam jumlah yang besar, misalnya dalam hitungan ratusan dengan jumlah artikel yang besar. Klasifikasi untuk terbentuk lebih kompleks dan memberikan informasi yang lebih lengkap. Pada masa mendatang, kami bermaksud untuk melakukan penelitian lanjut untuk menutupi kekurangan tersebut. Review artikel jurnal penelitian kedua. B. Judul artikel jurnal penelitian atau implementasi artificial intelligence dalam memetakan karakteristik, kompetensi, dan perkembangan psikolog siswa sekolah dasar melalui platform offline conference. C. Nama penulis artikel jurnal Ahmad Sudi Pratikno. D. Nama penerbit artikel jurnal penelitian Proceeding KMP Education Research Conference Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana KMP. Tahun jurnal diterbitkan 18 sampai 27 September 2017. Latar belakang penelitian. Makalah ini akan membahas mengenai penerapan artificial intelligence dalam memetakan karakteristik, kompetensi, dan perkembangan psikolog pada siswa sekolah dasar, serta faktor yang mempengaruhi dan penerapan artificial intelligence. Penelitian ini didasarkan atas kemajuan teknologi yang didominasi pada dunia industri, telekomunikasi dan informasi, serta sektor yang lain, sehingga pemanfaatan suatu teknologi mutakhir perlu dimaksimalkan bagi kepentingan dunia pendidikan. Namun sampai saat ini, AI yang diimplementasikan dalam dunia pendidikan masih sangat jarang ditemui. Selain kendala dikarenakan susahnya akses, AI juga terbilang cukup rumit untuk dipelajari untuk orang awam atau yang
tidak mempelajari AI. G. Rumusan masalah penelitian. 1. Bagaimanakah cara mengimplementasikan artificial intelligence pada siswa dasar? 2. Apa peran penting AI dalam bidang pendidikan? 3. Bagaimana AI dapat mematakan karakteristik, kompetensi, dan perkembangan psikolog pada siswa sekolah dasar? H. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan, khususnya pada karakteristik, kompetensi, dan perkembangan psikologi siswa sekolah dasar di Indonesia itu sendiri. Selain itu juga untuk menelah hambatan, manfaat, serta faktor yang mempengaruhi dari penerapan artificial intelligence itu sendiri, dan juga sekaligus membuktikan seberapa pentingnya AI untuk bidang pendidikan, dikarenakan di zaman modern ini semua sudah serba memakai internet. I. Metode penelitian. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini tidak terdapat indikator-indikator khusus yang menampilkan dan menjelaskan bahwa adopsi teknologi AI terlaksana secara sukses. Indikator yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini sederhana, yakni dengan meninjau apakah nantinya apabila teknologi AI ini akan diterapkan, dampak positif yang ditimbulkan cenderung lebih besar daripada dampak negatif yang timbul. Pelaksanaan penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel penelitian. Sampel penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Siswa yang berada di SD negeri sekota Bantul memiliki keberagaman dalam hal kompetensi dan karakteristik. 2. Guru yang mengajar di sekolah tersebut adalah guru yang sudah profesional dan berkompeten dalam mengajar dan mendidik siswa. Sampel penelitian yang dipilih berjumlah 4 sekolah, antara lain SDN Bandul Warung, SDN 1 Bandul, SDN 3 Bandul, dan SD Bantul Timur. Keempat, SD tersebut merupakan SD yang berada di kota Bantul dan memiliki prestasi yang baik di tingkat nasional maupun internasional. Teknik pemilihan SD tersebut menggunakan teknik non-randomized sampling. Teknik ini C 2017 ISBN 978602556618925 menjadikan sampel penelitian diambil dengan berbagai pertimbangan kritis dan ketat oleh peneliti sehingga diharapkan penelitian sesuai dengan yang diharapkan. J. Hasil dan pembahasan penelitian. Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diekspansi ke seluruh SD yang ada di Indonesia melalui teknologi AI. Berbagai langkah yang penting dapat dilakukan dengan dasar pertimbangan yang matang dan diharapkan menghasilkan keputusan yang tepat. Misalnya dalam perpindahan siswa antar sekolah dapat didata secara online melalui data yang diperoleh dari sekolah asal. Teknologi AI membutuhkan sarana dan prasarana yang tepat. Hal ini juga menjadi pertimbangan pemilihan sampel penelitian dilakukan pada sekolah dasar negeri di Kota Bantul, Yogyakarta. Di sekolah-sekolah daerah kota di rasa sarana prasarana telah baik dan mumpuni untuk diterapkan teknologi ini. Saran. Penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dan generalisasikan tidak hanya pada jenjang sekolah dasar, namun juga pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kendala serta faktor-faktor yang muncul selama penerapan teknologi ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk penerapan teknologi yang jauh lebih baik di masa mendatang. Semoga dengan berkembangnya AI di bidang pendidikan ini bisa mewujudkan apa yang belum terwujud sebelumnya dan juga memudahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Namun dengan berkembangnya AI di bidang pendidikan juga menjadi masalah baru dikarenakan jika AI sudah berhasil dikembangkan, para guru bisa saja kehilangan pekerjaan mereka tergantikan oleh kecerdasan buatan atau AI. Review artikel jurnal penelitian ketiga. A. Judul artikel penelitian. Smart Manufacturing Management System memanfaatkan big data dan algoritma machine learning untuk produksi UMKM. B. Nama penulis artikel jurnal penelitian. Dwi Iskandar, Muhammad Alif Fathoni, Aldika Artabarata. C. Nama penerbit artikel jurnal penelitian. Program Studi Sistem Informasi Politeknik Indonesia Surakarta.
D. Tahun jurnal diterbitkan 2 September 2021. Latar belakang penelitian. Di era smart manufacturing menuntut perusahaan menerapkan teknologi big data dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk diterapkan di sistem manufaktur. Seiring berjalannya proses manufaktur, maka data yang dihasilkan akan semakin besar, maka diperlukan analisis data agar data dapat dibaca sebagai statistik. Machine learning sebagai bagian dari artificial intelligence sangat diperlukan untuk memberikan analisis, rekomendasi, dan prediksi. Penerapan teknologi ini tidak hanya dibutuhkan untuk perusahaan besar, namun juga perlu diterapkan di sektor UMKM, termasuk di UMKM yang bergerak di bidang industri manufaktur. F. Rumusan masalah penelitian. 1. Bagaimana AI bisa membantu dalam sistem manufaktur terpadu. 2. Keuntungan yang diberi AI dalam bidang manufaktur. G. Tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah penerapan AI dalam sistem manufaktur terpadu bermaksud untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan produk agar dihasilkan produk sesuai dengan waktu yang direncanakan dan jumlah produksi yang tinggi tanpa adanya pengawasan. Mesin dapat beroperasi 24 jam dan mampu mendeteksi mandiri terhadap apa yang dilakukan dan merancang smart manufacturing manajemen sistem, menerapkan big data dengan platform MongoDB, dan machine learning dengan program Python. Library yang diperlukan NumPy, Pandas, Scikit-learn, dan Matplotlib. Algoritma yang digunakan algoritma support vector machine atau SVM. Deployment menggunakan framework Django. H. Metode penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan data sekunder. Kami menggali informasi di berbagai jurnal dan internet untuk memperoleh referensi teknologi terbaru. Untuk dataset yang digunakan sebagai bahan uji coba untuk menggunakan platform Kaggle untuk memperoleh data dalam format CSV. Untuk studi kasus kami memanfaatkan data proses manufaktur bidang furnitur atau mebel. Analisa kebutuhan fungsional merupakan tahap menentukan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Dalam hal ini dijabarkan kemampuan perangkat lunak yang akan dikembangkan berdasarkan analisis solusi masalah. Kemampuan yang ada dalam sistem ini diantara lain: 1. Memudahkan input pembelian stok bahan baku dan penjualan produk dengan model rekomendasi machine learning. 2. Mengetahui performa mesin, kemampuan tenaga produksi perilaku konsumen dengan grafik. Desain NoSQL MongoDB. MongoDB adalah salah satu platform database NoSQL open source database berbasis dokumen store didirikan oleh 10 gen yang kemudian berganti nama menjadi MongoDB, INC MongoDB. Menyimpan data dalam layout dokumen yang terdiri dari field value yang bisa disarankan sebagai array asosiatif. Dokumen dibuat berseri di JSON dan ditulis secara internal sebagai binary JSON atau BSON. MongoDB menyediakan beberapa fitur dari manajemen database relasional sistem seperti pengurutan, pengindeksian gabungan, dan query rentang atau Franciscus et al. 2018. Hasil dan pembahasan penelitian untuk penerapan yang maksimal. Model machine learning dibutuh dataset dengan record yang banyak. Untuk mengatasi ini, kami membangunkan beberapa dataset dari platform Kaggle sebagai bahan uji. Kami memilih dataset yang memiliki kesamaan struktur dengan MongoDB yang telah kami buat. Dataset yang kami pilih diantara dataset produk manufaktur IKEA berformat CSV. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep big data dan machine learning sangat penting diterapkan sistem UMKM manufaktur guna mendongkrak produksi. Penerapan konsep big data telah dibuat desain database yang sistem manufaktur menggunakan NoSQL MongoDB. Analisis data penting digunakan memperoleh prediksi dan statistik. Untuk
memberikan prediksi berdasarkan data. Diperlukan model machine learning untuk diterapkan di input dan output sistem penerapan di UMKM manufaktur dapat dilakukan jika sistem diterapkan sebagai software. Dalam penelitian ini menggunakan framework di Django. Saran untuk penelitian selanjutnya dengan pendekatan konsep IoT sebagai input sistem di sistem ini, sehingga otomatisasi dapat diterapkan guna mengimbangi persaingan di Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Adapun keunggulan yang tersedia di jurnal penelitian pertama yang membahas AI di bidang pendidikan yang memberikan suatu keunggulan, yaitu AI telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga AI sendiri dapat menjadi alat yang bisa dapat mematakan karakteristik, kompetensi, dan perkembangan psikolog pada siswa sekolah dasar. Itu sangat membantu sekali dalam bidang pendidikan dikarenakan kita bisa lebih memahami tentang karakteristik, kompetensi, dan psikolog seorang siswa dan tidak lepas dari suatu pengaman AI di bidang pendidikan yang di pendidikan juga semakin berkembang dari tahun ke tahun. B. Keunggulan yang terdapat di jurnal penelitian kedua yang membahas AI di bidang bisnis sendiri. AI telah menjadi faktor utama dan kunci utama pada bidang kebisnisan ini karena memberikan sebuah cakrawala baru bagi pebisnis yang bergerak pada bidang bisnis yang akan menciptakan suatu peluang yang ingin memenangi persaingan pada bidang kebisnisan terlepas dari skala kecil, menengah, ataupun korporat. Peluang baru dapat muncul ketika sudah berani mencoba menerapkan AI, misalnya saja untuk analisis keuangan. C. Keunggulan yang terdapat pada jurnal ketiga yang membahas AI di bidang industri sendiri menjadikan konsep big data dan machine learning yang sangat penting diterapkan sistem UMKM manufaktur guna mendongkrak produksi. Penerapan konsep big data telah dibuat desain database sistem manufaktur menggunakan NoSQL, MongoDB, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang juga menjadi sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis data dan menggunakan dalam proses manufaktur. Data yang valid akan menghasilkan keputusan yang tepat, begitu pula sebaliknya. Dengan kita bisa membuat produk dengan kualitas yang lebih tinggi dengan biaya lebih. D. Dari makalah penelitian ini dapat disimpulkan bahwa AI memang teknologi yang sangat dibutuhkan, namun pengembangan dari AI sendiri terbilang cukup lambat. Belum lagi dengan biayanya membuat AI sangat mahal dan masih banyak lagi jadi alasan mengapa kita masih belum bisa memenuhi AI di beberapa bidang. Namun pemanfaatan AI sangat diprioritaskan dalam beberapa bidang, contohnya dalam pembuatan video game. Kecerdasan buatan digunakan untuk membuat perilaku menjadi cerdas dan bisa bekerja secara lebih cepat dan efektif. Itu hanyalah sebagian contoh kecil lagi AI yang dapat mempengaruhi cara kerja sebuah permainan. Jika dilihat dari segi positif, AI sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, namun AI juga bisa menjadi ancaman untuk kita sendiri dikarenakan jika AI bisa menggantikan posisi manusia di berbagai bidang, jasa manusia juga jarang digunakan dikarenakan telah diganti dengan kecerdasan buatan. Tidak dapat dipungkiri jika kecerdasan buatan lebih unggul ketimbang tenaga manusia. Namun kecerdasan buatan yang memiliki batas, yaitu kecerdasan buatan tidak bisa berpikir logis seperti manusia. Saran. Pada penelitian pertama menjelaskan mengenai konsep sebuah artificial intelligence atau suatu kecerdasan buatan yang berada di bidang pendidikan. Namun juga perlu adanya penguatan sistem kerja pada AI secara efisien dan cepat, tentunya agar bisa lebih sempurna. B. Serta adanya suatu AI yang hanya dapat melakukan pekerjaan yang didesain sedemikian rupa oleh manusia seperti pada bidang bisnis. Dampaknya jika tidak sesuai maka cenderung error atau crash. Itu menyebabkan output yang dihasilkan tidak cocok atau tidak sesuai. Maka dari itu perlu dilakukan dengan sangat teliti dan detail. C. Walaupun dalam bidang industri AI sangat membantu, namun harga membuat AI sendiri terbilang cukup mahal dan tidak mudah. Dengan itu mengakibatkan kita jarang menemui AI di bidang pendidikan, bisnis, dan juga industri. Namun terlepas dari harga dan rumit dari AI juga sangat. Ini daftar pustakanya. Sekian dari saya. Terima kasih.